kembali di channel Radar Madura TV. Kali ini saya membawakan program baru, yaitu bertemakan tentang teman inspirasi. Dan kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Ketua UKM F-Riset di Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin kalian semua belum, atau ada yang belum kenal, atau bahkan sudah kenal semuanya. Kita sapa langsung, yaitu Sugiyati. Halo Sugi, halo, selamat malam. Terima kasih sudah mau datang di studio kita di Radar Madura TV. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya Sugi? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Oke. Sehat kan ya? Sehat. Oke, sehat. Gimana nih Sugi perkembangan tentang kuliahmu, atau kamu sekarang kan kebetulan dengar kamu sudah jadi ketua UKM riset, seperti apa ini? Oh ya, aku sendiri terpilih jadi ketua umum UKM F-Riset ini kan baru kemarin di bulan Desember ya Mbak ya. Jadi aku dipercaya untuk memimpin UKM F-Riset, yakni UKM fakultas yang ada di FISIP. Untuk membagi waktu antara kuliah dan juga ikut UKM itu memang sulit Mbak. Tapi kan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melakukan hal itu gitu Mbak. Jadi ya alhamdulillah untuk kuliah lancar, untuk UKM juga lancar. Karena apa? Karena aku berupaya, meskipun aku ikut UKM atau tanggung jawabku sekarang di UKM kan lebih besar Mbak ya. Tapi aku tetap berusaha aktif di kelas gitu. Jadi biar dosen juga notice aku dan aku juga bisa mempertahankan nilaiku yang lebih baik lah gitu Mbak. Oke, berarti imbang ya antara kamu UKM ini dengan kuliahmu imbang gitu. Soalnya beberapa anak-anak muda sekarang kan kadang kalau sudah masuk organisasi atau ikut UKM terus ke kampusnya kayak jadi males gitu. Kadang ada yang lebih mentingin kuliah terus ada lagi yang mentingin UKM gitu. Iya, terus ini kan kamu juga dikenal suka nulis nih. Terus untuk nulismu sendiri atau karya-karyamu sendiri, sampai sekarang masih aktif kamu untuk nulis-nulis itu tadi? Oke, untuk menulis aku masih aktif sampai sekarang Mbak. Jadi setiap hari itu aku usahakan aku produktif. Setiap hari itu aku menulis. Kalau nggak menulis itu rasanya aku nyesel gitu loh Mbak. Kayak sia-sia gitu loh. Sehari tanpa menulis itu kayak aku nyesel. Meskipun di HP, meskipun aku simpen dulu di WA gitu. Aku simpen, besok aku terbitin atau nanti malam pas nggak ada kerjaan gitu Mbak. Sampai sekarang masih menulis. Untuk blog pribadimu sendiri ada kan ya pasti? Ada Mbak. Aku nulis di blog pribadi. Blogku itu namanya Sugiyati ID. Terus ada juga aku nulis di website nasional kayak Kompasiana, Medium, Dunia Literasi. Terus habis itu Netizen Republika dan beberapa website yang bisa dikunjungi. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi Instagram saya di @acnt_sgk. Nah, di situ aku juga letakkan linku dan teman-teman bisa membrowsing karya-karyaku. Di situ sudah lengkap semua seperti itu, Mbak. Untuk temanya sendiri nih, kamu kadang kan penulis ada yang condong lebih ke arah mana? Kamu sendiri kalau dikatain lebih condong ke arah mana? Atau kamu general, maksudnya apapun ya, intinya ide yang kamu punya ya langsung ditulis gitu? Aku semuanya menulis Mbak, baik fiksi maupun non fiksi. Kan dulu aku pas masih MTS atau setara dengan SMP, sekolah menengah pertama, itu aku lebih condong ke fiktif atau fiksi. Jadi kayak puisi, kayak cerita pendek gitu Mbak. Tapi sekarang seiring berkembangnya waktu, kemampuanku menulis itu di semua genre aku juga menulis gitu. Tergantung mood aku pengen nulis apa, atau tergantung apa yang aku lihat di sekitarku. Kan sebelum aku menulis aku harus riset dulu Mbak. Jadi biar nggak stuck, semisal aku mau menulis apa gitu, aku harus riset dulu. Kalau nggak riset atau hanya khayalan itu kan nanti bisa aja berhenti di tengah jalan. Jadi aku riset dulu gitu. Apa yang mau aku tulis, meskipun nanti fiksi, tapi aku harus lihat dulu kenyataan seperti apa. Nanti bisa aku olah-olah menjadi cerita fiksi gitu Mbak. Terus tadi kamu kan sempat bilang dari SMP SMP sudah mulai muncul bakat itulah. Masih ingat gak sih kamu dulu SMP pertama kali nulis apa?
Oh ya, kalau SMP dulu aku sebenarnya nggak konsentrasi ke menulis di website-website gitu Mbak. Nggak. Aku mengenal website itu pada masa kuliah-kuliah ini. Jadi aku pas SMP itu buatin puisi buat temanku. Temanku mau pacarnya mau ulang tahun. Aku Gitu loh, jadi ya. kamu berbayar ini Iya, ceritanya. gitu. Temanku mau ulang tahun, aku buatin kata-kata gitu. Ya Allah. Kayak aku pernah di satu masa itu aku nulis Mbak, tapi nulis pakai ballpoint gitu, ballpoint. Soalnya aku kan belum punya laptop, juga belum terbiasa ke warnet gitu Iya, Mbak. iya. Kan belum ada tugas yang berarti belum ada tugas yang banyak sih kalau di SMP atau MTS gitu. Aku nulis di pakai pulpen di kertas, terus aku fotokopi gitu. Itu aku menemukan apa ya, kepuasan tersendiri. Aku ngira kalau aku mengasumsikan bahwa tulisanku ini udah terbit meskipun itu tulisan tangan tapi aku fotokopi. Kamu gitu. fotokopi. Iya, kayak gitu. Berarti pola itu sudah kamu tanamkan ke dirimu sejak dulu-dulu gitu. Iya, dengan sejak asumsi dulu. seperti itu. Iya, sejak dulu. Beranggapan kayak terbit gitu. Iya, benar-benar. Padahal cuma tulis tangan Iya. sebenarnya. Oke. Terus ngomong-ngomong, kamu sekarang semester berapa Sugi? Semester 6, Mbak. Sekarang Oh, semester semester 6. 6. Iya. Kegiatan akhir-akhir ini Kegiatan akhir-akhir ini ya kuliah Mbak. Cuma di semester 6 ini makin padat. Karena yang dulunya 8 matkul, 8 mata kuliah gitu. Oh sekarang ada 10 mata kuliah. Meskipun SKS-nya lebih banyak yang kemarin. Sekarang kan 23, kemarin 24. Tapi mata kuliahnya lebih banyak sekarang. Sekarang ada 10 mata kuliah yang harus aku jalani. Jadi aku harus benar-benar bisa mengimbangkan waktu antara UKM yang aku tanggung jawab itu menulis dan juga kuliah itu tadi gitu Mbak. Aku harus pintar-pintar bagi waktu di situ gitu. terus untuk mohon maaf ya ini terkait latar belakang keadaan orang tua atau keadaan kamu dari kecil bagaimana, terus tiba-tiba kamu punya bayangan oh aku suka nulis dan akhirnya mulai dari SMP itu tadi kamu akhirnya mencoba untuk menulis hingga saat ini. Untuk latar belakang orang tua sendiri, bapak atau ibu bekerja atau bagaimana sih? Ya, untuk latar belakang keluargaku sendiri, memang aku tidak terlahir dari orang yang kaya raya atau berada. Tapi keluargaku itu kaya akan kebersamaan, dukungan, motivasi, dan dorongan seperti itu, Mbak. Jadi mungkin orang tuaku, ayahku hanya seorang petani, ibuku ibu rumah tangga gitu. Tapi tidak ada satupun permintaanku yang tidak dituruti mereka. Artinya itu dalam hal positif gitu Mbak, untuk hal-hal positif. Kayak semisal sekolah online Mbak ya, kan rumahku kan jauh dari kata perkotaan gitu. Rumahku kan pedesaan, jadi sinyal itu juga minim Mbak ya. Dulu pas kuliah online itu aku benar-benar harus pakai provider atau kartu perdana yang memang mendukung di situ. Nah ayahku dulu kan lihat aku sempat kuliah online di kebun, belakang kebun untuk cari sinyal itu sendiri Mbak. Terus ayahku meskipun beliau juga aku tahu beliau nggak punya uang lebih untuk itu, tapi beliau mengusahakan untuk memberikan provider meskipun itu mahal karena untuk mendukung aku kuliah itu tadi. Ya orang tuaku bukan orang tua yang berada Mbak, bukan orang tua yang kaya raya atau konglomerat, cuma yaitu kaya akan kasih sayang, dorongan, motivasi. Ya itu yang membuat aku terus-terusan berjuang. Aku mau membanggakan mereka seperti itu Mbak. Kamu berapa bersaudara Sugi? Aku ada 5 bersaudara. Tapi untuk apa di keluarga ini ada nggak, maksudku ya emang oh aku kakak atau adik ini yang awalnya juga suka nulis terus akhirnya aku termotivasi, atau kamu bahkan termotivasi sama tetanggamu atau apa, kita kan nggak tahu ya karena kamu sendiri yang tahu gitu awal mulanya gimana ceritanya. Kalau aku sendiri, keluargaku itu nggak ada yang basic penulis atau menulis. Bahkan ketika aku pertama kali mengutarakan keinginanku untuk jadi penulis atau aku lebih condong ke dunia kepenulisan, itu keluargaku kaget. Maksudnya beliau kan tidak pernah terjun ke dunia kepenulisan. Artinya ada beberapa stigma yang ada beberapa stigma yang mengatakan penulis itu pekerjaan apa sih kayak gitu ya. Benar-benar. Misalnya seperti itu. Jadi mereka kaget karena memang aku ini termotivasi dari itu Mbak,
Instagram yang aku lihat kayak Firsa Besari itu idolaku Mbak. Jadi dari dulu aku mengidolakan Firsa Besari itu. Nah dari situ aku termotivasi untuk terus menulis gitu Mbak. Seperti itu. Untuk selanjutnya nih, apa sih ide yang benar-benar kamu membuat kamu aku pengen nulis nih atau ngalir aja gitu kamu ketika kamu nulis gitu ngelihat sekeliling terus kamu punya ide terus langsung nulis atau emang harus bener-bener aku lagi mood nulis gitu baru nulis? Kalau ide itu aku selalu ada ketika aku berinteraksi dengan orang lain, Mbak. Ketika aku melihat sekitar. Cuma ya itu tadi tergantung mood. Kalau semisal aku mau mengaktualisasikan misal di website atau di Word gitu kan, itu aku harus nunggu aku benar-benar free dan aku benar-benar mood untuk buka laptop atau buka HP gitu, Mbak. Tapi kalau ide selalu aku tampung, entah itu di HP, aku tampung dulu. Berarti sementara gitu ya? Iya, maksudnya sementara. hanya sebatas ide itu aja, belum ada isinya atau apa gitu ya. Oke, siap. Untuk di website sendiri, kamu paling sering ngirim apa sih? Maksudnya cerita fiksi atau apa? Kalau dipresentasikan gitu, lebih banyak karya apa menurut kamu? Kalau detik ini? Iya, kalau akhir-akhir ini sih lebih ke non fiksi atau kayak artikel berita, terus artikel-artikel ilmiah kayak gitu Mbak. Aku lebih banyak ngirim ke itu karena untuk mendukung juga kan ini aku di dunia perkuliahan Mbak ya. Untuk menulis kan juga merupakan satu hal yang sangat didukung oleh dosen-dosen dan lain sebagainya. Itu upayaku untuk dikenal. Upayaku untuk apa ya mengupgrade diriku gitu loh biar bisa mendukung kuliahku tapi juga hobiku ini sendiri meskipun di lain sisi aku juga menulis fiksi tapi nggak serutin dulu gitu Mbak. Kebetulan juga saya juga dapat informasi dan dengar di luar Sugi juga sudah punya buku sendiri ya. Buku tentang apa tuh bukunya isinya? Oh iya, aku juga punya buku sendiri. Jadi bukuku itu judulnya Cerita Cinta dan Cita. Nah itu menceritakan mengenai hidupku, kisah hidupku sendiri. Tapi di situ aku merangkainya dalam bentuk cerita pendek dan juga aku merangkai itu berbentuk kayak kata-kata motivasi. Ada selingan kata-kata motivasi maupun puisinya. Nah di buku itu aku menceritakan bagaimana aku yang dulu belum kuliah atau masuk di UTM, terus kemudian aku masuk di UTM, mulai dari rintangan, halangan dan lain sebagainya. Aku jatuh di mana waktu SBMPTN kan ada ujiannya di ITS. Aku dulu di ITS. Nah itu aku pernah jatuh juga. Nah di situ aku diantarkan kakak laki-lakiku. Benar-benar aku merasakan kehangatan dari keluargaku itu, kakak laki-lakiku yang mengorbankan waktu, pekerjaan, bahkan bolos kerja hanya untuk mengantar aku. Kan kakakku kan kerja di Surabaya. Jadi jemput aku dari Tuban ke Surabaya, untuk ujian SBMPTN tadi ya. Iya. Oke, sangat menyentuh sekali. Berarti bukannya kisah hidup berarti ya. Iya. Untuk kamu sendiri kesulitan dalam menulis atau kamu menerbitkan buku itu apa aja Sugi? Kesulitan. Sebenarnya aku menerbitkan buku itu pada saat aku sedih Mbak. Pada saat ada yang meremehkan aku, terus aku termotivasi untuk membuktikan kalau ini orang yang kamu remehkan ternyata nggak seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi aku kalau halangannya sih lebih ke aku harus mempersiapkan dana benar-benar untuk dana uang yang mau dibayarkan ke penerbit itu harus aku persiapkan. Terus habis itu naskah harus aku editing karena kalau semisal ada salah tulis atau apa itu kan juga malu nanti kalau sudah terbit. Nah itu sih mungkin kendalanya Mbak. Selain itu tulisannya kan udah aku cicil jauh-jauh hari, jadi nggak ada kendala mengenai itu. Lebih ke finishing aja sih gitu. Ya. Terus untuk apa nih? Kamu tadi kan bilang ternyata ada biaya. Saya juga baru tahu ternyata ada biaya. Soalnya beberapa kan ada, aku kira ada yang tertarik, terus habis gitu seolah-olah bukumu bakalan terbit dari penerbit itu gitu. Ternyata masih ada biaya lain.
Itu gini Mbak, jadi kalau kita penulis pemula ya, ibaratkan aku menerbitkan buku pertamaku itu aku memposisikan diri sebagai penulis pemula. Jadi ya kita harus siap untuk harus siap untuk mendanai karya kita sendiri di awal gitu, untuk mendanai karya kita sendiri untuk diterbitkan ke penerbit. Ada penerbit yang memang tertarik dengan tulisan kita, tapi ada juga yang berbayar gitu Mbak. Nah di situ kan posisiku aku bukan mencari penerbit yang mau nerbitin karyaku, tapi aku lebih berorientasi ke karyaku harus terbit gitu Mbak. Jadi aku rela mengeluarkan dana atau budget itu sendiri untuk itu, karena kalau menunggu lirikan dari penerbit kan kita kan butuh waktu lama lagi. Bener. Jadi aku ngejar waktu itu juga Mbak gitu. Terus untuk biaya itu tadi, orang tua tahu kamu punya buku dan itu dengan biayamu sendiri gitu? Tahu Mbak. Jadi temanku di rumah kan ada juga yang beli gitu. Jadi kadang aku COD, mau COD apa? COD buku. Jadi aku punya rak buku di tempat di belajarku. Ya, nah seperti kayak ada tetangga yang datang itu, ibuku pasti dengan bangga menunjukkan ini karya anakku gitu. Itu buat aku sangat-sangat tersentuh gitu. Ini karya anakku. Bahkan ada beberapa guru di desaku kayak guru PAUD, guru SD atau guru apa yang kadang main ke rumahku itu pun lihat bukuku. Jadi ya kayak tanya-tanya gitu. Terus merasa bangga nggak sih bisa ngeluarin? Apa kamu sebelumnya bakalan sejauh ini punya buku sendiri? Gimana perasaan Segi? Kalau aku ya bangga Mbak. Pasti kan setiap penulis itu bangga ketika karyanya itu terpublish di umum gitu, terpublish di apalagi secara nyata atau bisa kita pegang, itu kan sangat-sangat bangga. Wong tulisan kita terbit di web saja kita sudah bangga sekali kan, apalagi kan ini berbentuk nyata gitu. Bangga, sangat-sangat bangga gitu Mbak, kayak nggak nyangka aja itu terbitnya di bulan Desember tahun 2021 aku ingat gitu. Berarti zaman-zaman corona ya? Iya, zaman-zaman corona, benar. Aku masih kuliah online itu. Berarti kamu posisinya juga masih di rumah, sudah punya buku itu. Iya benar Mbak. Terus untuk dari kampus sendiri, kamu tahu nggak ketika kamu punya buku sendiri gitu? Tahu Mbak, tahu. Bahkan ada dosen yang membeli bukuku juga gitu. Ada dosen yang beli bukuku dari dosen prodiku. Terus untuk saat ini ada nggak sih cerita atau karya yang benar-benar sampai sekarang tuh bayangannya kamu masih ada gitu? Ada Mbak, ada, pasti ada. Itu belum lama, mungkin tahun 2022. Aku perjalanan pulang dari Madura ke Tuban. Ya kan, aku kan naik kendaraan umum. Jadi aku kan naik kapal dulu. Nah, habis naik kapal kan aku pakai kendaraan umum, entah itu ojek atau angkot dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu aku lihat ada tukang becak, tapi becaknya itu di kayu Mbak. Jadi bukan pakai. Itu tukang becak ada di mana? Maksudnya masih di Surabaya apa sudah di pelabuhan? Oh, di pelabuhan sini berarti? Enggak, di pelabuhan Surabaya. Di Surabaya. Ya. Oh iya. Nah, di situ aku tertarik. Maksudnya Bapak ini menawarkan becak untuk aku. Padahal kan aku kan tujuannya mau ke Pasar Turi, Surabaya Pasar Turi stasiun itu loh, Mbak. Nah, terus habis itu aku nyoba enggak apa-apa deh. Di samping itu aku juga ketar-ketir karena dikejar waktu itu Mbak. Iya benar. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah di situ aku nulis tentang bapak itu. Beliau berusaha keras untuk ngantar aku sampai tujuan lah intinya, dengan mengayuh becaknya itu, meskipun tidak pakai mesin gitu. Tapi beliau mengayuh dengan sekuat tenaga. Nah di situ aku tulis itu ada di karyaku, di Karya Karsa gitu. Sugi, boleh nggak sih entah puisi atau apa gitu yang benar-benar kamu ingat sekarang, siapa tahu teman-teman yang ada di luar sana kepingin tahu sedikit karyamu, boleh silakan dibacakan di sini. Dibacakan berarti aku harus, boleh diceritakan singkat? Oh iya, singkat aja. Ada Mbak, itu judulnya Rain and Train. Jadi kereta api dan juga kereta api dan juga hujan. Nah itu
ceritaku saat aku diantar ayahku ke stasiun Sumberjo atau pada saat aku mau ke Madura. Nah di situ aku buat cerpen. Jadi ayahku di situ benar-benar berjuang untuk nganterin anaknya ke stasiun dengan selamat meskipun ada badai hujan dan lain sebagainya. Aku sangat melihat bagaimana ayahku basah kuyup dan bagaimana dia sesekali mengelap matanya yang terkena air itu untuk bisa melihat jalan dengan jelas dan lain sebagainya. Itu aku ceritakan di situ sampai pada akhirnya kita sampai di stasiun dan ayahku nunggu aku sampai keretaku datang. Nah pada saat aku mau masuk ke stasiun, ayahku pun melambaikan tangan, tapi aku nggak berani melambaikan tangan karena takut jadi pusat perhatian gitu loh. Jadi ayahku nunggu aku sampai keretaku jalan baru beliau pulang. Nah itu benar-benar benar-benar masa yang aku sangat kenang sampai hari ini. Aku nggak tahu kalau semisal nanti suatu hari kan kita nggak tahu Mbak ya umurnya orang. Ayahku nggak ada, terus aku sama siapa gitu. Aku bener-bener nggak tahu kalau itu terjadi gitu Mbak. Oke, terima kasih Sugi atas cerita singkatnya. Untuk yang terakhir ini, beberapa akhir-akhir ini kan banyak nih orang ada atau oknum deh ngeremehin karya-karya orang, karya-karya tulis orang, atau sekedar quote orang yang sering dibuat di Instagram atau apa. Menurut pribadimu sendiri gimana menanggapin orang-orang yang suka nyinyir atau orang-orang yang suka meremehkan karya? Kalau menurutku pribadi yang udah berkecimpung di dunia kepenulisan, meskipun aku belum terlalu wow atau aku belum terkenal gitu kan Mbak, tapi kalau menurutku pribadi mereka tidak merasakan bagaimana proses kita ketika kita menulis gitu. Jadi mereka hanya bisa menilai, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat orang masing-masing. Kita kan menulis untuk mereka baca, jadi kita juga harus bisa menyesuaikan pasaran. Misal yang paling laku itu tentang dunia percintaan atau tentang dunia pendidikan atau apa. Nah kita harus menyesuaikan itu. Mungkin yang nyinyir atau yang nggak suka itu kan nggak cocok dengan genre yang kita tulis gitu. Nah menurutku seperti itu sih Mbak. Jadi ya biarin aja. Memang kita nulis tentang ini. Kalau ada yang nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi dibalik ada yang nggak suka kan pasti ada yang suka gitu. Kita nggak bisa menjustifikasi semua orang nggak suka gitu. Karena ada berapa pasti yang suka, yang mengapresiasi kayak gitu Mbak. Jadi santai aja aku. Oh ya, kebetulan aku baru inget nih, kamu di Instagram juga nulis-nulis gitu? Atau sering upload juga di Instagram, aktif di Instagram juga kah? Iya Mbak, jadi aku kayak nulis penggalan cerita, kayak nulis kata-kata gitu, kayak gitu Mbak. Terus aku ngedit kayak video sinematik gitu. Jadi semua hal yang menurutku menantang itu pasti aku coba Mbak. Meskipun aku nggak jago-jago banget ya, tapi aku bisa ngedit, bisa. Aku meskipun nggak jago-jago banget, aku bisa motret, bisa. Tapi nggak aku dalami. Yang penting aku multi talent gitu loh. Yang penting aku bisa mencoba semuanya itu gitu. Jadi aku nulis juga di Instagram kayak caption itu kalau aku mau posting di Instagram itu aku harus pikir bener-bener Mbak. Jadi kayak captionnya apa, kayak misal mau tentang apa gitu. Berarti real kamu sendiri ya, caption kamu sendiri yang bikin. Soalnya kan beberapa orang ya termasuk aku juga kadang kan ngambil kutipannya siapa atau apa. Berarti kamu sudah nulis sendiri dari dulu. Real asli karya kamu. Iya. Boleh tahu siapa tahu yang di luar mau nge-follow Instagrammu, Sugi, boleh dikasih tahu ke pemirsa? Ya, Instagramku itu namanya sebenarnya itu singkatan dari akun, tapi tulisannya ACNT_SGK. Nah itu Instagramku. Di situ juga aku sertakan link untuk menuju ke karya-karyaku. Ada Linktree yang teman-teman bisa menuju ke karya-karyaku. Yang seperti aku sebutkan ada Medium, ada Kompasiana, Karya Karsa dan lain sebagainya. Itu ada di situ semua. Kayak gitu Mbak. Oke. Terakhir nih, pesanmu buat orang-orang yang di luar sana atau untuk adik-adik pemula yang sekiranya ingin awal menulis, gimana sih caranya bisa mengembalikan moodku yang benar-benar harus bagus nulis, gimana?
untuk pesannya? Iya, pesanku mungkin sederhana untuk teman-teman yang baru memulai untuk menulis. Mungkin ada beberapa saat teman-teman itu nggak percaya diri, tapi dari rasa nggak percaya diri itu adalah perjalanan awal kita untuk menuju lebih percaya diri. Jadi kalau kita menulis itu sebisa mungkin tunjukin ke orang. Kan biasanya ada banyak yang ngaku-ngaku aku juga suka nulis kak, suka nulis gini-gini, tapi dia nggak berani menunjukkan ke orang. Nah fungsinya untuk menunjukkan ke orang itu apa? Agar kita dikoreksi, agar kita diberi saran, masukan. Dari situ kan karya kita lebih baik lagi. Pokoknya pesannya jangan putus asa, terus produktif. Penulis itu abadi, meskipun kita mati tapi karya kita akan tetap ada. Nah itu yang aku percaya sampai saat ini. Itu sebuah penggalan kata dari Pramudia Anantatur yang sampai saat ini masih menjadi pedomanku atau prinsipku mengapa aku sampai saat ini masih terus menulis seperti itu, Mbak. Terima kasih Sugi sudah mau berkunjung di studio kami. Untuk pemirsa jangan lupa saksikan terus di channel YouTube Radar Madura TV tentang program-program terbaru kami. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Bye-bye.